Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk bersama-sama berdoa Tuhan. Kita yakin dan percaya, walaupun hanya lewat ibadah online pagi hari ini, tapi kita yakin dan percaya sukacita Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara yang berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersama kita datang untuk memuji dan nama Tuhan. Kita berikan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan.
surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa atas kasih setiamu yang telah dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Jika pada saat ini Bapa, kami boleh bersama-sama datang dalam hadirat-Mu yang kudus untuk kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sedang mengikuti bersama-sama dengan kami ibadah online ini Bapa. Kiranya Kau yang berkati mereka urapi satu persatu dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya pada kesempatan kami bersama-sama bersuka cita, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa, memberkati agar ibadah kami awal bersama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sama-sama datang untuk bersuka cita bagi Tuhan. Kita
Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku Tuhan. Kami datang untuk menyembah. Ini hatiku Tuhan. Kami perlu campur tangan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ini
saudara, kita bersyukur kita masih boleh tetap mengadakan ibadah walaupun secara online. Kita sebentar akan merenungkan akan firman Tuhan. Namun mari sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini. Kami berterima kasih dan bersyukur sepanjang minggu Engkau telah beserta dengan kami. Tuhan telah melindungi, menjagai akan kami sebagai jemaat-Mu. Dan pada pagi ini kami mau menyediakan hati kami untuk kami boleh datang mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, demikian juga diri hamba-Mu. Engkau urapi kami supaya segalanya boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin berita kebenaran firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bagian dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan akan saya dasarkan dari beberapa ayat. Kita akan dengar lebih dulu di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Yakobus 4 ayatnya yang ke-6b. Kalau saudara ada Alkitab, silakan saudara buka. Atau lewat handphone, saudara bisa mengikuti. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian juga saudara, saya akan bacakan dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian saudara-saudara, satu ayat lagi, yaitu di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, pada ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, apa artinya uang? Uang itu, saudara-saudara, yang menentukan segala sesuatu. Sebab itu dikatakan kalau punya uang, sudahlah, beres. Segalanya bisa diatur. Saudara-saudara, uang juga bisa berarti kuasa. Sebab itu dikatakan, saudara-saudara, money is power. Money is power. Uang itu kuasa. Begitu juga saudara-saudara, karena uang maka muncullah congkak, tinggi hati, sombong. Kita lihat saudara-saudara hubungan antara Yakobus pasal 4 ayat 6 tadi. Demikian juga kemudian kita coba hubungkan dengan Ibrani 13 ayat 5 dan 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ada hubungan antara uang dengan tinggi hati, uang dengan kecongkakan. Orang yang punya uang congkak, tinggi hati, sombong. Namun hati-hati saudara, karena Yakobus 4 ayat 6 mengatakan Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak. Saudara, sebenarnya uang itu bukan sesuatu dosa. Uang itu bukan iblis. Tapi orang yang congkak karena punya uang, itulah dosa. Orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, oleh karena punya uang, itulah dosa. Karena itu,
nasihat firman Tuhan berkata, jangan menjadi hamba uang. Demikian juga dikatakan jangan cinta uang. Pandemi COVID mau tidak mau saudara-saudara membawa suatu dampak, membawa suatu akibat yang menyangkut masalah keuangan juga. Kita lihat mau tidak mau perusahaan-perusahaan mulai mengurangi karyawan mereka. Banyak karyawan dirumahkan, banyak karyawan di PHK saudara-saudara. Ya, demikian juga usaha dagang. Orang yang punya usaha dagang, orang punya usaha berjualan, langganan-langganan makin berkurang. Saudara-saudara, menyangkut masalah keuangan. Nah, kita hidup di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita hidup, saudara-saudara, di tahun ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Saat ini, mau tidak mau orang akan berkata, merupakan masa yang sukar, masa yang sulit. Siapa orang yang tidak berkata, saat ini adalah saat yang sulit? Siapa orangnya yang bisa berkata, saat ini adalah saat yang tidak sulit? Semua orang mengakui, dan saudara, saat ini memang saat yang sulit. Tapi saudara, di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita masih tetap bisa kokoh? Apakah iman kita masih tetap tegar, saudara-saudara? Dan kita tetap kuat? Itu hanya mungkin, saudara, kalau kita kenal dengan Tuhan. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita itu. Nah, untuk inilah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mendengar apa yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur di dalam pasalnya yang 121, Mazmur 121 dikatakan demikian pada ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara-saudara, ini mengandung pengertian bahwa Tuhan adalah penguasa. Kalau saudara mengenal Tuhan, maka saudara-saudara, mari kita mengenal. Yang pertama itu, Tuhan itu adalah penguasa. Tuhan itu penguasa saudara. Tuhan itu penguasa saya. Tuhan ini penguasa sejagat raya ini. Jadi Tuhan itu, saudara-saudara, adalah penguasa. Nah, ini hal yang pertama yang dikatakan oleh Mazmur 121. Ini mengandung pengertian, saudara-saudara, bahwa dia itu punya otoritas atas hidup kita. Tuhan itu yang memiliki kita. Tetapi kadang-kadang manusia itu mau mengambil hak Allah. Manusia yang mau menjadi penentu. Manusia yang mau menentukan dalam segala hal. Tanpa kita sadari, manusia itu menjadi penguasa. Manusia menjadi penguasa atas masalah. Manusia menjadi penguasa atas kesulitan. Manusia menjadi penguasa atas persoalan. Nah, inilah membawa suatu akibat. Manusia kemudian menjadi cemas, menjadi khawatir. Kadang-kadang tanpa kita sadari, saudara dan saya, kalau kita yang mau menjadi penentu, kalau kita yang mau menjadi penguasa atas kehidupan ini, maka saudara-saudara, kita bisa cemas. Kita bisa khawatir. Oleh karena itu, saudara, nasihat firman Tuhan pagi ini adalah kembali pada posisi yang tepat. Kembalilah pada posisi yang benar. Tuhan itu penguasa, bukan kita. Oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan itu penguasa, maka Tuhan itu juga penguasa atas masalah. Tuhan itu penguasa atas kesulitan. Dan kalau ini terjadi dalam hidup kita,
percayalah, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah saudara dan masalah saya. Yang pertama tadi, Tuhan adalah penguasa. Mari kita lanjutkan sekarang. Kita kenal Tuhan yang bagaimana. Yang kedua, Tuhan adalah penjaga. Saudara, kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga dalam Mazmur 121 tadi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Penjaga, saudara, penjaga. Penjaga itu berarti, saudara-saudara, orang yang tidak tidur. Dia akan selalu menunggui. Dia menjadi penjaga. Saudara tahu penjaga malam, maka dia harus menjaga sepanjang malam. Tidak boleh tidur. Menjaga orang sakit, ya tidak boleh tidur. Kalau menjaga orang sakit lalu si penjaga tidur, nah gimana? Yang sakit jatuh, tidak bisa nulung. Ya, penjaga berarti tidak tidur. Nah itu sebabnya maka dikatakan saudara-saudara pada ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak tertidur. Nah kalau manusia yang mau menjadi penjaga, apa akibatnya saudara? Sekuat-kuatnya manusia tentu akan lelah. Sekuat-kuatnya manusia pasti saudara akan lelap dan tertidur. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi penjaga, maka Tuhan itu kuat. Dia akan mampu menjaga kita. Saudara boleh tidur dengan tenang pada malam, karena Tuhan menjaga. Saudara boleh istirahat, walaupun ada angin ribut, ada badai, tapi Tuhan, karena Dia adalah penjaga, maka kita akan tenang. Yang kedua tadi, Tuhan penjaga. Terakhir yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Tuhan adalah pelindung. Nah ini diungkapkan pada ayatnya yang kelima. Ya saudara-saudara, ayatnya yang kelima, saudara-saudara. Di situ dipakai kata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Istilah naungan, saudara, itu artinya pelindung. Pelindung. Dia menaungi kita, saudara. Sehingga ketika lewat pada matahari, dia itu menaungi kita, maka kita tidak panas. Ketika melewati malam hari, dia menaungi kita sehingga kita tidak kedinginan. Itu yang terjadi dengan umat Israel. Ketika mereka keluar dari negeri Mesir, Tuhan menaungi mereka dengan tiang awan pada waktu siang dan menaungi dengan tiang api pada waktu malam. Jadi berarti saudara, Tuhan itu pelindung. Lalu dikatakan lebih jauh lagi, di sebelah tangan kananmu. Di sebelah tangan kanan, saudara-saudara. Itu menyatakan, saudara, Tuhan yang adalah naungan kita itu begitu dekat dengan kita. Istilah naung tangan kanan itu adalah orang yang paling dekat. Katakanlah, Ibu Febe, istri saya, itu tangan kanan saya. Tidak ada yang lebih dekat daripada istri saya, kan? Ya, kecuali saya. Nah, itu begitu. Tidak ada yang lebih dekat dengan saya kecuali istri saya. Demikian juga halnya dengan saudara semua. Nah, jadi kalau begitu saudara-saudara, Tuhan itu dekat dengan kita. Dia pelindung. Jadi dengan demikian saudara, kita boleh simpulkan dari Mazmur 121 itu tadi, Tuhan adalah penguasa, Tuhan adalah penjaga saudara, dan Tuhan adalah pelindung bagi saudara. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID berakhir. Vaksin sudah dicoba. Vaksin untuk virus corona.
Tapi saudara-saudara, itu pun belum menjadi suatu way out, ya saudara, jalan keluar yang tepat. Nah, mau kapan pandemi COVID ini selesai? Desember? Nggak tahu. Atau Januari? Nggak ada yang tahu. Tapi kita berada di dalam situasi seperti ini. Ada satu hal, saudara, yang firman Tuhan mau nyatakan kepada kita pada pagi ini. Kalau toh ada pandemi yang namanya pandemi COVID-19, kalau toh ada yang namanya persoalan, kalau toh ada yang namanya masalah, dan itu semuanya ada di hadapan kita, saudara, firman Tuhan berkata, tetap jangan takut, tetap berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal, Dia adalah Allah yang penguasa, Dia adalah Allah yang penjaga, dan Dia adalah Allah yang pelindung. Sebab itu saudara, di dalam tangan Tuhan kita paling aman. Berlindunglah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Saya akhiri dengan kita membaca kembali di dalam Ibrani 13 pada ayatnya yang kelima bagian B dan ayat 6. Ibrani 13 ayat pasal 5 ayat 5 bagian A dan ayat 6. Begini bunyinya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID yang masih melanda hampir di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Tetapi firman-Mu pada pagi ini Tuhan mau memberikan kepada kami satu kepastian dan keyakinan bahwa Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kami, itu adalah Allah yang menjamin akan kehidupan kami. Kalau toh ada masalah dan persoalan, Tuhan, Engkau adalah tangan kanan kami. Oh, terima kasih, Engkau adalah yang paling dekat dengan kami. Engkau yang tahu keadaan kami. Demikian juga jemaat-Mu. Engkau yang tahu keadaan mereka satu persatu. Biar kiranya Engkau yang melindungi dan menjaga hidup kami. Tuhan, lindungi juga hidup daripada jemaat-Mu. Hari demi hari mereka lewati, tangan Tuhan akan beserta. Sesuai dengan janji daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur, saudara, kita telah mendekati penutupan daripada ibadah online pada pagi ini. Mari sekarang kita akan berdoa menutup ibadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah beserta dengan kami semua. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Tuhan telah memberkati setiap kami dalam kami melayani akan ibadah pada pagi ini. Engkau memakai kami dalam kami melayani lewat puji-pujian dan penyembahan. Engkau juga yang memakai kami dalam kami melayani lewat musik.
Engkau memakai kami dalam kami melayani Tuhan lewat firman-Mu. Demikian juga di dalam kami melayani lewat pelayanan-pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk multimedia. Saudara-saudara yang telah ikut ambil bagian di dalam pelayanan multimedia, Engkau telah berkati juga. Sekarang Tuhan, kami boleh mengakhiri akan ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang saudara-saudara jemaat, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan, dan biarlah di rumah saudara masing-masing saudara memohonkan akan berkat Tuhan atas saudara semua. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, Natal sudah makin mendekat. Panitia Natal GKI Pekunden tahun 2020 akan menginformasikan bahwa ibadah Natal dan tutup tahun akan diunggah secara virtual melalui YouTube pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 6 sore dan tanggal 31 Desember pukul 6 sore. Kebutuhan dana Natal tahun ini sebesar 5 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Untuk acara dan kenang-kenangan jemaat sebesar 3.500.000 rupiah dan untuk pelayanan kasih sebesar 1.500.000 rupiah. Mari sisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita untuk mendukung kegiatan Natal pada tahun ini. Masukkan persembahan saudara di amplop dan beri tulisan untuk Natal. Sedangkan persembahan untuk pelayanan kasih juga bisa dimasukkan di amplop, lalu kemudian diberi tulisan untuk pelayanan kasih. Persembahan dapat dikirim ke gereja atau dititipkan pada Ibu Livi atau Ibu Yuli atau ditransfer di rekening yang sudah disediakan. Mari saudara, kita alami berkat dan sukacita Natal di tengah pandemi. Tuhan bersama kita. God is among us. Shalom. When Jesus, when Jesus, when Jesus, when Jesus in the family. Happy, happy home when Jesus.
family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. Gusti Angelo omaku. Senang-senangnya. 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 Gusti Angelo omaku. Senang-senangnya. Senang-senangnya. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Yeay! 1, 2, 3. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Ini keluarga dari Bu Sri Lestari. Halo. Halo Kak Luka. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan dan juga selalu datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan juga selalu datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan dan juga selalu datanglah kerajaanmu.